Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam mahasiswa dan mahasiswi yang sudah hadir dalam pertemuan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih. Tak lupa kita panjatkan kepada Gusti Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini. Baik, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam mata kuliah hari ini. Berdoa dimulai. Saya Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala alihi washabihi wa barik wasalli asmain. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah SWT sehingga kita bisa bertemu dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah perpajakan ya, dalam mata kuliahnya PPA pasal 21. Baik, mungkin mahasiswa sudah banyak mengenal apa itu tentang PPA pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut berdasarkan pekerjaan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi misalnya wajib pajak yang sudah mempunyai gaji, honorarium, upah, ada tunjangan, ada pembayaran lainnya, maka dia akan kena namanya wajib pajak orang pribadi. Itu adalah khusus wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi PPA 21 yang dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong wajib pajak yaitu adalah pemberi kerja, yaitu ada bendara pemerintahan, dana pensiun, badan, perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan lainnya. Nah, wajib pajak PPA pasal 21 itu adalah antara lain ada pejabat negara, ada PNS, pegawai ya, pegawai tetap, ada pegawai dengan status WPLN, tenaga lepas, penerima pensiun, penerima honorarium dan upah. Itu contohnya seperti itu ya. Terus bukan wajib pajak PPA pasal 21 itu bagaimana Pak? Nah, untuk pejabat perwakilan diplomatik atau konsultan ya. Jadi bukan wajib pajak Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lainnya di luar jabatan di Indonesia. Di negara yang bersangkutan itu memberikan perlakuan timbal balik. Jadi pejabat yang perwakilannya organisasi internasionalnya bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Jadi contohnya seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada subjek pajak PPA pasal 21. Contohnya apa Pak? Ada pegawai, jadi ada PNS, pegawai tetap, pegawai lepas. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus ada penerima pensiun, ada penerima honorarium, ada penerima upah, ada orang pribadi yang memperoleh penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan kita lainnya ya, yang kena pemotongan pajak. Nah, contohnya seperti itu ya. Terus selanjutnya ada pengecualian subjek pajak. Nah, pejabat atau perwakilan diplomatik atau konsultan dari pejabat lainnya dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan tempat tinggal sama dengan mereka yang di Indonesia dan tapi dia bukan warga negara Indonesia tetapi tidak menerima atau memperoleh penghasilan lainnya di luar jabatannya. Di pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syaratnya bukan warga negara Indonesia ya dan tidak menjalankan usaha kegiatan lainnya untuk memperoleh penghasilan Indonesia. Nah, yang memotong PPA pasal 21 itu adalah yang memberi kerja kepada wajib pajak orang pribadi. Nah, contohnya misalnya PTA mempunyai karyawan A. Jadi PTA wajib mendaftarkan dirinya sebagai untuk memotong PPA pasal 21. Jadi nanti bisa memotong
karyawannya untuk PPh pasal 21. Contohnya seperti itu ya. Nah, hak dan kewajiban subjek pajak. Nah, pada saat mulai pekerjaan atau mulai namanya pensiun untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan itu harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong atau yang sebagaimana yang dimaksud pada PPh pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga atau permulaan menjadi subjek pajak dalam negeri. Nah, sekarang itu kalau dulu kita menggunakan aplikasi ESPT 21 untuk memotong PPh pasal 21. Tapi sekarang kita sudah beralih dengan namanya e-pot. E-pot itu adalah sebagai pengganti ESPT PPh pasal 21 yang saat ini. Jadi menggunakan dengan login di CPWulan Pajak. Itu yang berhak yang memotong adalah pemberi kerjanya. Nah, jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotong. Jadi pada tahun pajak yang bersangkutan, jadi kecuali PPh yang bersifatnya final. Nah, apabila wajib pajak menerima penghasilan dari pemberi kerja, maka dikecualikan sebagai pemotong pajaknya. Maka wajib pajak tersebut harus menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri SPT yang penghasilannya tersebut ya. Selanjutnya ada objek pajak PPh pasal 21. Jadi yang pertama ada penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai penerima pensiun ya secara teratur ya, ada berupa uang gaji ya, ada uang pensiun ya, ada bulanan, ada upah, honorarium, dan tunjangan. Terus selanjutnya ada penghasilan yang terima atau diperoleh pegawai tetap ya, pensiun ya secara tidak teratur dan merupakan jasa produksi ya, seperti THR, verifikasi, dan bonus ya. Terus ada upah harian, upah borongan ya, ada upah santunan, upah borongan yang diterima oleh tenaga kerja lepas. Ini contohnya seperti itu ya. Itu adalah yang objek pajaknya PPh pasal 21. Nah, uang atau tembusan yang kena THT atau uang pensiun jadi sehubungan dengan PHK, di gaji yang kehormatannya tunjangan lainnya yang terkait dengan gaji, jadi yang bersifatnya tidak final itu tetap diterima oleh PNS. Nah, jadi penerima yang dalam bentuk natural dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan wajib pajak, itu pemerintahan atau wajib pajak yang dikenakan PPh final yang dikenakan dengan berdasarkan norma perhitungan khusus. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada honorarium atau uang saku ya. Itu hadiah atau penghargaan atau komisi beasiswa, pembayaran lainnya sebagai imbalan yang sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Contohnya ada tenaga ahli ya, ada olahragawan, ada penasehat ya, ada pengajar, pelatih, dan segalanya. Terus ada pemain musik, membawa acara, terus ada agen iklan ya, ada peserta perlombaan ya, penjaga barang ya, terus ada peserta pendidik atau pelatihan ya, ada distributor pengusaha MLM, contohnya seperti itu ya. Nah, baik, selanjutnya ada yang dikecualikan oleh objek pajak PPh pasal 21. Contohnya apa, Pak? Nah, ada pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi guna. Itu contohnya seperti itu ya. Yang kedua, ada penerimaan dalam bentuk natural atau kenikmatan yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21 yang termasuk penerima dalam bentuk natural kenikmatan yang diberikan oleh wajib pajak. Jadi dia sebagainya dikenakan PPh final. Nah, ada iuran pensiun atau iuran jaminan hari tua yang
dibayar oleh pemberi kerja. Contohnya seperti itu ya. Selanjutnya ada penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh pemerintahan. Nanti ada kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemerintahan. Ada zakat yang diterima oleh orang pribadi, yang berhak adalah badan amil zakat ya, yang dalam bentuk dan disahkan oleh pemerintahan. Jadi kalau kita mau zakat itu ya, kalau misalnya itu paling bagusnya oleh badan amil zakat, itu sudah disahkan oleh pemerintahan ya, contohnya seperti itu ya. Terus ada pemotongan PPh 21. Jadi pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan yang sehubungan dengan pekerjaan jasa ya, yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, ada bendaharawan pemerintahan yang membayar gajinya atau upah honorariumnya, tunjangannya itu sehubungan dengan pekerjaan atau jasa kegiatan kita. Nah, terus selanjutnya ada dana pensiun atau badan penyelenggara jam sostek. Jadi badan lainnya yang membayar uang pensiun atau JHT jaminan hari tua. Nah, selanjutnya ada perusahaan atau badan atau BUT yang membayarkan honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan atau jasa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas ya. Jadi ada perusahaan badan yang membayar honorarium ya sebagai imbalan ya dengan kegiatan jasa dan lainnya oleh wajib pajak orang pribadi yang statusnya adalah wajib pajak luar negeri. Selanjutnya ada lembaga kepanitiaan atau asosiasi sebagai membayar gaji atau ya hubungan dengan pekerjaan jasa atau kegiatan dilakukan oleh orang pribadi. Nah, terus selanjutnya ada perusahaan badan PUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lainnya kepada peserta didik atau pelatihan pemagangan. Terus yang kedelapan, penyelenggaraan kegiatan yang termasuk badan pemerintahan atau organisasi yang termasuk internal, ada pengumpulan orang pribadi serta lembaga yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium atau hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi ya dalam negeri ya berkenaan dengan suatu kegiatan. Nah, selanjutnya ada hak dan kewajiban pemotong PPh pasal 21. Jadi kewajiban memotong PPh 21 adalah mendaftarkan dirinya, menghitung dan menyetorkan pajaknya. Dia ada menghitung kembali PPh pasal 21 yang terutang. Terus ada mengisi dan menandatangani dan menyampaikan SPT-nya. Nah, terus yang kedua yang dikecualikan sebagai potong ya di kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional seperti IMF, ILO, seperti itu ya. Terus ada tarif penghasilan 21. Jadi tarif yang digunakan sebagai tarif pemotong atas penghasilan yang terutang. Jadi PPh 21 atau tarif pajak yang 17 Undang-Undang PPh 21 itu tarifnya adalah pasal 20 tetapkan adalah terhadap wajib pajak yang lebih tinggi ya sampai 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang mempunyai NPWP. Nah, di sini ada contohnya biaya jabatan dan biaya pensiun. Jadi kalau biaya jabatan itu adalah biaya yang mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya adalah 5%. Di penghasilan brutonya tinggi-tinggi adalah 6 juta setahun ya, jadi per bulannya adalah 500.000. Nah, untuk biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya adalah 5% dari penghasilan bruto berupa uang pensiun setinggi-tingginya adalah 43.200 setahun atau 36.000 selama sebulan. Nah,
Selanjutnya ada tarif pajak dan penerapannya yang perlu kita ketahui. Jadi tarif pasal 17 Undang-Undang PPA itu telah diterapkan namanya PKP. PKP itu apa Pak? Penghasilan kena pajak. Jadi pegawai tetap besarnya bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Jadi biaya luar pensiun ya dibayarkan oleh pegawai termasuk iuran tabungan hari tua, jaminan hari tua, dan akan namanya kena PTKP. Nah, terus ada penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. Jadi besarnya penghasilan itu dikurangi dengan biaya pensiun dan PTKP. PTKP itu apa Pak? Penghasilan tidak kena pajak. Apabila wajib pajak yang penghasilannya di bawah 60 juta, misalnya penghasilan kita itu hanya 30 juta setahun, maka nanti wajib pajak tidak akan kena pajak ya, karena selama penghasilan kita di bawah dari PTKP. Jadi kalau kita penghasilan kita di bawah PTKP, penghasilan tidak kena pajak, maka kita tidak kena pajak ya. Nah, distributor contohnya adalah PPh pasal 21, ada PKP dikalikan dengan 17 Undang-Undang PPA, seperti itu contohnya. Terus ada tarif berdasarkan PPA pasal Undang-Undang PPA diterapkan atas penghasilan bruto, ada honorarium, uang saku, penghargaan ya. Terus ada komisi pembayaran lainnya dengan sebagai imbalan atas jasa kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan. Nah, terus ada pada tahun 2009 beasiswa tidak menjadi objek PPA pasal 21. Jadi bagi yang mendapatkan beasiswa, misalnya kita bekerja terus kita kuliah mendapatkan beasiswa, maka kita tidak akan kena pajak PPh pasal 21 yang penghasilan beasiswanya itu yang dipotong oleh pemerintah. Sekarang beasiswa tidak kena PPh pasal 21. Nah, honorarium yang diterima atau yang diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, terus ada jasa produksi, ada gratifikasi bonus yang diterima atau yang diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun nakbin ya. Terus ada penarikan dana oleh pensiun ya, ada program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun ya. Ada PPh pasal 21 ya, penghasilan brutonya dikalikan dengan pasal 17 Undang-Undang PPA. Nah, selanjutnya ada tarif 15%. Jadi yang diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau yang terutang tenaga ahli ya, di melakukan pekerjaan bebas. Contohnya apa Pak? Ada pengacara, ada akuntan, ada dokter, ada notaris ya. Itu akan kena tarif 15%. Dari mana? PPh pasal 21. Di penghasilan bruto dikalikan 50% dikalikan 15%, maka tarifnya seperti itu ya. Terus ada tarif 5% diterapkan atas penghasilan upah harian. Ada upah satunan, ada upah borongan yang melebihi 132.000 sehari. Terus contohnya bagaimana Pak? Jadi penghasilan 21 sehari, penghasilan bruto sehari dikurangi 132.000 dikalikan 5%. Contohnya seperti itu ya. Terus tarif PPh pasal 21 final. Jadi uang pesangon yang tembusannya pensiunnya atau tunjangan hari tuanya, jaminan hari tuanya yang dipotong oleh PPh final itu adalah brutonya adalah 25 juta atau yang dikurangkan dengan atas penghasilannya yang diatur oleh undang-undang selama dia tarifnya sebagai berikut. Apabila sampai dengan 25 juta, maka dia tarifnya adalah 5%. Terus apabila 50 juta sampai 100 juta, maka tarifnya adalah 10%. Nah, apabila 100 juta sampai dengan 200 juta, maka tarifnya adalah 15%. Kalau di atas 200 juta, maka tarifnya adalah 25%.
Ini contohnya seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ada tarif 15% yang bersifat final ditetapkan atas penghasilan bruto. Ada honorarium, contohnya ada pejabat negara, PNS, anggota TNI atau Polri, ya, sumber dananya dari negara. Jadi PPh pasal 21 penghasilan brutonya dikalikan adalah 15%. Terus ada hadiah atau penghargaan perlombaan yang dipungut PPh final sebesarnya ada 25% dari bruto hadiahnya. Terus ada honorarium atau komisinya, maka dia akan dipungut PPh final sebesar 5% dari penghasilan bruto. Nah, pada saat terutang, jadi pemotong pajak yang penghasilannya dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagai mana dimaksud PPh pasal 21 ayat 1. Jadi PPh tersebut terutang pada akhir bulan yang dilakukan oleh pembayaran atau pada akhir bulan. Jadi yang terutang melebihi peristiwa yang terjadi selama itu telah dilaksanakan. Baik, terima kasih. Demikian dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan nanti bisa tanya jawab dengan saya di chat ya. Baik, terima kasih atas perkenalan saya. Hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.